Shalom, saya Pendeta Evi Laksmi Wijaya, Gembala dari Jemaat Gereja Allah Baik Mana Im Sidoarjo. Saat ini menyapa saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti acara ini dari ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Di mana itu? Di Bromo Forest. Saudara bisa memandang, sejauh mata memandang adalah hamparan sayur-sayuran, hamparan pohon pepohonan luar biasa. Tema gereja kami bulan ini adalah memandang ke atas. Yuk kita pandang ke atas. Oh, langit sedikit berkabut, tapi langit, ada apa di balik langit? Nah, saya mau ajak saudara-saudara fokus kita bulan ini. Jangan pandang yang ada di bumi, yang ada sekarang ini di lingkungan saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara masih melihat banyak orang yang masih sakit, pandemi ini belum berlalu, saudara sedang susah ya, letih, lesu, lemah, cari usaha belum dapat, cari duit belum ada, artinya masih work from home, mungkin juga sedang dipotong separuh, bahkan ada yang ter-PHK. Atau ada masalah-masalah dalam keluarga, tuh bikin pusing ya, bikin pusing. Tapi saya mau mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk memandang ke atas ya. Memandang di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, yaitu untuk kekekalan. Jangan pusing dengan apa yang akan kita tinggalkan. Jadi fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman-Nya. Sebentar kita akan dengarkan puji-pujian, juga khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ayo semangat, semangat, semangat. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari di hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita mencari wajah-Nya, memuji, memuliakan, sebab Dia adalah Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menyembah Allah yang benar, Allah yang perkasa. Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah dimerdekakan, kami telah dibebaskan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih. Inilah kami, terimalah puji dan sembah kami. Haleluya. Besaran ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Haleluya. Besaran ajaiblah karya-Mu,
adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah. Haleluya, Kau adalah Allah yang layak disembah Tuhan. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau adalah Allah yang perkasa. Haleluya, sebab Kau Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, naikkan pujianmu, naikkan sembahmu, sebab Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia adalah Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Oh, sembah dan pujiannya bagimu.
sebab Kau adalah pemilik bumi dan surga. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Allah yang benar, yang telah membebaskan setiap kita, yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersungguh-sungguh. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, amin. Hari ini kita sudah dimerdekakan, haleluya. Boleh tengok kanan kirinya, berikan senyuman. Ayo mari kita memuji Tuhan lebih sungguh lagi, haleluya. Sebab ada kuasa yang diberikan bagi setiap kita, kuasa yang memerdekakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, haleluya, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Hey, 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 yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Dia adalah Yesus, Dia menara yang teguh, yang telah membebaskan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, mari saudara kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, memberi kemerdekaan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama, oh, 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 oh.
persembahan dapat diberikan di kotak belakang saat Bapak Ibu pulang meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, persembahan dapat diberikan di kotak belakang setelah ibadah selesai. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Kau sanggup Tuhan, dan tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, haleluya.
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Yeah, sanggup. Haleluya, haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kesempatan di mana kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menerangkan hati dan pikiran kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami sehingga kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom semuanya. Saudara yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun saudara yang menyaksikan ibadah live streaming maupun di Instagram. Saya mau menyapa seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali belajar sebuah tema yang luar biasa saudara, karena judulnya adalah melihat ke atas. Mungkin saudara bertanya-tanya apakah yang ada di atas? Ya saudara, yang pasti kalau kita melihat ke atas, di atas kita ada plafon ya. Kemudian apalagi saudara melihat di alam luas, kita bisa melihat adanya awan ya. Saudara juga kalau di malam hari kita bisa melihat ada bintang ya. Dan terlebih lagi di atas langit masih ada langit. Dan demikian firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, mari kita buka dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 4. Saya juga sudah membuat dalam bentuk PowerPoint, saudara. Demikian firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus duduk, ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, hari ini saya mau menjelaskan saudara sebelumnya di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 16 dan 23. Di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada begitu banyak perkara-perkara yang ada di bumi. Contohnya adalah, di sini saya sudah membuatnya saudara, contoh adalah bicara tentang makanan dan minuman. Ya, hari ini pun masih banyak orang yang berdebat, boleh nggak sih makan babi? Nah, saudara ya. Kalau saya pribadi, saudara, saya mengikuti firman Tuhan ya. Saya tidak makan babi. Karena apa? Karena itu sudah ditulis, tidak boleh makan babi di dalam Imamat pasal yang ke-11. Kemudian ada lagi yang mempersoalkan perkara tentang hari raya. Masih banyak saudara hari ini juga orang yang mempertanyakan apakah Kristus masih lahir tepat tanggal 25 Desember. Kalau saudara nanti akan menyelidikinya, ketemu ya saudara ya, tanggal 25 Desember. Karena menurut kalender bangsa Yunani, nanti ada hitungannya saudara ya. Saudara bisa sekolah di teologia. Ya, saya tidak mempromosikan, tapi kalau saudara yang rindu belajar firman Tuhan lebih dalam, saudara bisa mengikuti sekolah tinggi teologi Parakletos. Kemudian saudara yang ketiga, perkara yang ada di bumi di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 23, di sana bicara tentang ada sekelompok orang tertentu yang pura-pura merendahkan diri saudara dan beribadah kepada malaikat. Wow, kelihatannya keren ya saudara ya.
Iya saudara, itu ditulis oleh Rasul Paulus dan Rasul Paulus melihat hal itu terjadi di dalam kehidupan jemaat di kota Kolose. Yang terakhir saudara, di sana juga jemaat di kota Kolose mengalami yang namanya penglihatan-penglihatan. Saudara, kalau semuanya itu tujuannya adalah untuk diri sendiri, maka semuanya itu bersifat sementara dan semua itu adalah sia-sia. Tetapi yang Tuhan mau hari ini, saudara, saya percaya Rasul Paulus ini dipakai Tuhan untuk membawa jemaat untuk mengerti bahwa ada esensi yang lebih penting di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya kita mencari perkara yang di atas. Ya. Kemudian lagi saudara, Tuhan juga mau supaya saudara dan saya, saudara bukan sekedar mencari, tetapi saudara mulai memikirkannya. Perkara-perkara yang di atas. Ya, perkara yang di atas itu apa aja saudara? Ya, saya mau berkata bahwa bicara perkara yang di atas adalah bicara tentang Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya juga bahkan kemarin menyaksikan, ya saya melihat di berita di internet saudara, perkara-perkara yang di bumi itu hanya bersifat perkara-perkara tentang kenajisan. Ya, saudara nggak sedikit guru agama menghamili anak didiknya saudara. Banyak saudara ya, kalau saudara baca di internet itu bukan berita biasa saudara, itu bukan berita hoaks, tetapi itu semakin sering saya mendengarnya. Kemudian apalagi saudara, bicara tentang serakah, itu yang namanya perkara di bumi. Saudara, salah satu pengusaha yang cukup, saya katakan cukup kaya saudara di Indonesia, barusan karena beliau bapaknya meninggal, terjadi namanya perebutan harta kekayaan saudara. Bahkan salah satu anak daripada pengusaha cuma hanya kebagian, cuma dapat 1 miliar saudara. Sementara bapaknya punya aset ratusan triliun. Sehingga terjadi yang namanya anak dengan anak yang lain ini saling berebutan kekayaan saudara. Nah itu bersifat serakah. Ya, karena apa? Karena itu perkara-perkara yang ada di bumi. Apalagi saudara, perkara-perkara yang ada di bumi adalah bicara lagi tentang kejahatan. Saudara, dunia ini semakin hari bukan semakin bertambah baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin bertambah jahat. Saudara ya. Terakhir saudara, ada lagi seorang anak menggugat seorang ibu. Dan itu masuk beritanya saudara ya. Kalau saudara memperhatikan berita 2-3 hari yang lalu, beritanya itu masuk saudara. Seorang anak bisa saja saudara gara-gara masalah kekayaan lagi, harta saudara ya. Seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri. Sampai akhirnya ibunya bilang, dia harus membayar air susu saya. Wow, sampai begitu saudara ya. Nah itu perkara-perkara yang ada di bumi. Apalagi saudara, bicara tentang kesombongan. Ya, saudara, apalagi bicara tentang perseteruan dan begitu banyak. Nah saudara, saya mau berkata, ketika saudara dan saya fokus kepada perkara yang ada di bumi ini, maka semuanya itu hanya bersifat sementara. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, semua akan lenyap. Pasti binasa saudara. Nah firman Tuhan berkata dengan jelas, kenapa Rasul Paulus menulis kepada jemaat di kota Kolose, di sana dikatakan bahwa kenapa jemaatnya disuruh mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara yang ada di atas. Tujuannya adalah supaya ada 4 hal saudara yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama, saudara tidak sibuk dengan perkara yang ada di bumi. Seperti tadi saya sudah jelaskan, perkara yang ada di bumi itu hanya bersifat sementara. Dan semuanya pasti berbalut dengan kejahatan. Saudara, kalau kita, saudara dan saya, kita hanya fokus dengan perkara yang ada di bumi, saya percaya saudara, pasti saudara nggak akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Bayangin ya, kalau yang tadi saya katakan ada seorang pengusaha, anak sama anak bertengkar, gara-gara berebutan harta warisan. Saya percaya saudara, pasti hidupnya tidak tenang. Dia nggak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Saudara, terus terang ya, saya dulu diajari oleh mama saya,
kalau kamu punya anak 5, ya, walaupun ada salah satu yang membuat kamu sedih, membuat kamu menjadi kecewa, ya ini tetap nggak bisa dipotong saudara ya. Anggap aja 5 jari. Ada satu anak yang menjengkelkan, menyebalkan, bahkan mungkin bisa dikatakan anak ini menyusahkan. Tetapi mama saya berkata, nggak mungkin saya buang jari itu. Sebagaimanapun juga yang namanya anak itu tetap anak. Saudara, itu prinsip orang tua. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan mau supaya saudara tidak menyimpan yang namanya kekecewaan. Hari-hari ini banyak orang yang menjadi kecewa. Jemaat kecewa dengan pemimpin di gereja. Jemaat kecewa dengan gembala, pengerja saudara. Ada lagi saudara, pelayan sama pelayan Tuhan bertengkar. Ya, saudara, itu semua terjadi. Dan sampai hari ini itu semua tetap terjadi. Saudara, bagaimana supaya hari ini saudara dan saya kita tetap dapat fokus di dalam kehidupan kita. Karena nanti pada akhirnya di ayat yang keempat, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa tujuan akhir hidup kita nanti, kita akan menuju hidup kekekalan bersama dengan Kristus. Itu tujuannya saudara. Jadi hari ini saya mau berkata kepada jemaat, apapun yang hari-hari ini engkau alami, mungkin saudara bergumul, saudara harus berjuang, saudara harus melewati begitu banyak penderitaan. Saudara tetap pikirkan tentang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Alasan yang kedua saudara, kenapa kita harus mencari hal-hal yang di atas dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua alasannya adalah Tuhan mau supaya semua anaknya hidup memikirkan tentang Kristus. Saudara, saya teringat di dalam di mana Musa dia menulis Mazmur, dia berkata bahwa di telapak tangannya, di telapak tangan Tuhan itu tertulis nama kita saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu selalu memikirkan saudara dan saya. Bahkan dia membuktikan ketika dia mati di atas kayu salib. Saudara, itu membuktikan saudara, Tuhan bukan sekedar memikirkan, tetapi Tuhan membuktikannya ketika dia mati buat saudara dan saya. Saudara, saya mau berkata hari ini saudara tidak perlu lagi khawatir dengan hidupmu di muka bumi ini. Karena ada janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Paulus dia menulis saudara, dan dia mengalami sendiri di dalam kehidupannya di mana Paulus melihat bahwa semua segala keperluan Paulus dipenuhi di dalam Kristus. Saudara, itu alasan kedua ya. Saya mau berkata bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya memikirkan tentang Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji Dia akan memenuhi segala keperluan hidupmu. Itu janji Tuhan. Dan yang tidak kalah lagi saudara, janji Tuhan, kalau saudara melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, Dia berkata, jangan khawatir untuk hari esok. Saudara, Tuhan membawa 2 contoh ya. Di sana Tuhan memelihara burung gagak, saudara ya. Di dalam Lukas 12 ayat 24 sampai dengan 27. Di sana Tuhan juga menegur kepada murid-muridnya supaya mereka tidak takut dan khawatir tentang masa depan mereka. Tentang apa yang mereka akan makan, apa yang akan mereka pakai, saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memelihara bunga bakung. Burung gagak yang tidak pernah bekerja namun diberi makan oleh Tuhan. Demikian juga bunga bakung yang gak pernah dandan saudara ya. Di sini kalau ibu-ibu pasti senang dandan. Amin. Karena kalau gak dandan kayaknya kurang percaya diri, betul ya. Saya seringkali mengingatkan istri saya, kamu kalau dandan mah jangan terlalu tebel-tebel ya. Karena kalau terlalu tebel nanti ya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ngelihat wajah istri saya nanti berubah. Ya,
Menyeramkan saudara ya. Dulu waktu saya pre-wedding dengan istri saya udah pesan sama istri saya. Kalau dandan jangan terlalu medok-medok ya Ma. Nanti kamu kelihatan mayat hidup loh, aku takut ya. Saudara saya pernah ngeliat waktu itu ya saudara ya. Jadi ada seorang pengantin yang dandannya sampai medok sekali ya. Waduh saya lihat wajahnya berubah saudara ya. Nah saudara, Tuhan sudah memberikan contoh di dalam Alkitab. Bahwa bunga bakung aja yang gak pernah dandan, itu didandani Tuhan dengan luar biasa. Sampai Tuhan Yesus bilang, harta kekayaan Salomo itu, ya, yang begitu berlimpah, berkilau-kilauan, yang begitu mewah saudara, itu gak pernah bisa menandingi keindahan daripada bunga bakung. Saudara, dari dua hal ini aja Tuhan sudah mengingatkan buat semua muridnya, demikian juga buat saudara dan saya, bahwa Tuhan memelihara hidup setiap anak-anaknya. Jadi saudara gak perlu takut, tetapi biarlah hari ini saudara fokus kepada Tuhan. Yang ketiga alasannya saudara. Alasan ketiga adalah supaya saudara dan saya mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas adalah Tuhan sudah memberikan jaminan yang pasti. Saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 dan 8 di sana ditulis 2 kali bahwa Tuhan akan berjalan menyertai setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan juga sendiri berjanji Dia tidak akan membiarkan, melepaskan, dan meninggalkan setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara, saya mau berkata alasan yang ketiga, Tuhan sudah memberikan jaminan yang pasti. Dan saudara saya percaya kalau Tuhan sudah menulis 2 kali, saya percaya itu ada penekanan saudara. Tuhan sangat concern sekali. Tuhan sangat konsen sekali dengan perkataannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak perlu menjadi takut di dalam kehidupan ketika engkau menjalani perjuangan di dalam hidupmu. Saudara, saya sadar saudara, saya juga sebagai seorang pengusaha, saudara hari-hari ini gak gampang, tidak mudah. Ya, di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini gak ada yang mudah saudara. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Saudara, ini saya alami sendiri. Dan kalau Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara, Tuhan mau supaya saudara tidak perlu khawatir. Saudara gak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan yang pasti. Yang keempat saudara, yang keempat alasannya kenapa Tuhan mau supaya saudara dan saya mencari hal-hal yang di atas, pikirkan hal-hal yang di atas. Yang keempat ada janji Tuhan. Yang seperti tadi kita sudah baca di dalam Kolose 3 ayat yang keempat, fokuslah kepada hidup yang kekal. Karena saudara dan saya kelak nanti kita akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu adalah tujuan hidupmu. Jadi hari-hari ini saya mau berkata, baik engkau seorang pengusaha, engkau seorang pelayan Tuhan, mungkin saudara adalah seorang jemaat. Saya mau berkata, tujuan hidupmu jelas saudara, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Hari-hari ini biarlah engkau memikirkan tentang perkara yang di atas. Di mana engkau dan saya, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Saudara, itu adalah suatu perkara yang luar biasa. Ketika saya merenungkan hal ini, saya berkata, Tuhan engkau luar biasa. Tuhan itu sudah memberikan arah tujuan yang jelas saudara. Saudara, saya mau berkata, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena kita menyembah Allah yang sangat luar biasa. Sangat jelas saudara. Di mana saudara dan saya, kita akan memerintah di dalam kemuliaan Tuhan. Wow, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Pesan saya, pesan daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara jangan cari perkara. Tangkap pesan dari Tuhan, jangan cari perkara yang ada di bumi. Carilah perkara-perkara yang di atas. Engkau tidak akan pernah merasa
disakiti. Ketika engkau memikirkan Tuhan, ketika engkau concern dengan Tuhan, saudara pasti akan dibawa dalam satu dimensi kehidupan yang berbeda, sangat berbeda. Saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya seperti yang dilukiskan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Di sana Tuhan mau supaya saudara ini adalah seperti seorang prajurit, di mana seorang prajurit tidak pernah memusingkan dengan perkara-perkara soal di dalam kehidupannya, supaya dia berkenan kepada komandannya. Saudara dan saya, kita punya komandan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Di mana saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita boleh menjadi jemaat tubuh Kristus yang siap dan hidup kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ayat 1 ayat terakhir, saya akan membawa saudara buka di dalam 1 Korintus 7 ayat 32. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama, saudara, kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Sebelumnya saudara, saya akan membawa saudara, kita buka dari 1 Korintus 7 ayat 32. Di sana dikatakan bahwa aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, kalau Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya saudara dan saya kita hidup tanpa ada kekhawatiran. Saudara, hari-hari ini siapa yang tidak khawatir? Betul ya? Apalagi pengusaha saudara. Ya, semua pengusaha sangat-sangat khawatir. Berapa lama COVID-19 ini akan berakhir dan berapa lama ekonomi bangsa negara Indonesia dipulihkan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita mau memusatkan perhatian kita pada perkara Tuhan. Supaya akhirnya saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau mengundang seluruh pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang rindu Tuhan. Supaya setiap kami tidak lagi Tuhan menjadi takut dan khawatir dengan masa depan hidup kami. Karena Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa. Tuhan, kami tidak perlu lagi Tuhan menjadi ragu-ragu, bahkan kami meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah hari-hari ini Tuhan, kami mau menjadi seorang prajurit di mana kami tidak pusing dengan kehidupan kami. Tetapi kami benar-benar memusatkan hati dan pikiran kami, perhatian kami, fokus hanya kepada Tuhan. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Supaya kami boleh Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Komisi Yud Mahanaim akan menaikkan doa bagi bangsa kita melalui pujian dan lagu pengagungan.
kepada Tuhan. Putri-putri bangsa Indonesia menggunakan pakaian adat mewakili 4 pulau di Indonesia. Yang pertama mewakili dari Pulau Kalimantan. Yang kedua mewakili Pulau Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga mewakili Pulau Toraja. Dan yang terakhir mewakili Pulau Bali. Disertai juga dengan penari-penari anak-anak youth putri-putri bangsa Indonesia.
Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Kita angkat tangan kita bagi bangsa kita. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Kembali negeri kami. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Doa segenap bangsa. Tuhan, kami berseru di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi hujan keselamatan, terjadi hujan pemulihan, terjadi kekuasaan Tuhan bekerja bagi bangsa ini Tuhan. Di mana kemerdekaan yang sesungguhnya ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar kiranya Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang memulihkan ekonomi bangsa ini. Engkau yang memulihkan kesehatan bangsa ini. Engkau memberkati Presiden RI 1. Engkau memberkati Tuhan sampai semua pejabat-pejabat daerah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan hujan keselamatan, hujan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemuda dan pemudi bangsa ini Tuhan. Generasi muda bagi bangsa Indonesia. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan kuasai mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi jemaat-Mu yang sudah beribadah saat ini Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan daripada Roh Kudus, berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami siang hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.